Shalom saudaraku dan sobat muda, apa kabar? Hari ini saya bersyukur boleh berdiri di depan saudara. Sebelumnya saya mohon maaf kalau karena suatu kendala maka jarak dan waktu kita tidak ada kesamaan, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan tetap harus disampaikan. Amin. Saya memvisualisasikan bahwa saya ada di tengah-tengah saudara semua. Dan saya berhadapan dengan saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kiranya Roh Kudus yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, untuk mendapatkan rema dari Engkau Tuhan. Biarlah isi hati-Mu Kau sampaikan melalui mulut bibir lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di sore hari ini. Kau berkati kami semua dari awal hingga kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini, kita hidup di dunia yang begitu indah. Betul bukan? Kalau kita lihat slide yang saya telah siapkan, coba saudara lihat. Bumi yang Tuhan sudah ciptakan ini, begitu permai, begitu dahsyat dan luar biasa. Sungguh merupakan tempat yang indah dan nyaman untuk didiami. Makanya kita hari ini bisa hidup sampai hari ini. Kalau tidak nyaman, tidak siap untuk didiami, maka kita tidak ada. Betul ya? Oke, mari kita perhatikan. Apa yang kita rasakan hari-hari ini? Saudara bisa melihat di slide, ada sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita melihat kemajuan di bidang teknologi. Robot sudah dipakai untuk pabrik-pabrik besar. Logistik begitu maju ya. Kita bisa kemanapun begitu mudah. Pesawat maupun kapal dan juga pengiriman barang begitu mudah. Makanya kita bisa menikmati jasa pelayanan seperti Tokopedia misalnya. Kita begitu mudah memesan satu barang, bahkan dari tempat yang terjauh sekalipun, dari Amerika, dari manapun di ujung dunia. Itu karena ada kemajuan di logistik. Apalagi, kita melihat sebentar lagi kita juga akan masuk era 5G. Akan sesuatu yang dahsyat terjadi di sekeliling kita. Banyak hal yang baik yang akan kita nikmati dengan kemajuan teknologi 5G. Yang terakhir tentunya kemajuan di bidang kedokteran, ya. Kita melihat bagaimana medical telah berkembang sedemikian rupa sehingga usia manusia harusnya bisa menjadi lebih panjang menikmati keindahan bumi ini. Oke, demikian ya. Kurang lebih ini beberapa kemajuan yang kita akan nikmati dan kita syukuri. Namun, coba saudara perhatikan slide berikutnya. Begitukah kehidupan yang kita alami hari-hari ini? Bukankah ada hal-hal yang kita juga merasakan? Saya pakai ilustrasi ini, bola bumi yang sedang terbakar. Saya bukan menyatakan suasana atau cuaca yang begitu panas hari-hari ini ya, saudara, termasuk itu mestinya, global warming. Tapi saya menyatakan di sini ada hal-hal yang membuat kita tercenung. Apa itu? Sex disorientation, di mana kita sekarang melihat begitu banyak penyimpangan seksual yang diterima atau mungkin oleh sebagian masyarakat kita, termasuk LGBT kah, atau pedofili kah, itu begitu terasa hari-hari ini, mengancam kehidupan kita. Abortion, ini pun juga sesuatu yang sudah cukup lama berlangsung. Aborsi, pengguguran kandungan. Kemudian ada pornografi, itu adalah tantangan, ancaman terhadap kita semua. Kemudian kita juga tahu ada konsep-konsep postmodernisme yang
menyerang kehidupan kita. Apakah itu materialisme, hedonisme, individualisme, pragmatisme, relativisme, konsumerisme. Wow, itu semua membuat hidup kita apakah semakin nyaman dengan kemajuan yang tadi kita akan nikmati, ataukah membuat kita justru makin bingung, makin panik, kita tidak tahu harus seperti apa. Belum tentang ini, bencana alam yang sering terjadi hari-hari ini. Apakah itu banjir, apakah itu kekeringan, apakah itu kelaparan, di mana-mana ada bencana gunung berapi dan sebagainya. Dan yang paling terakhir ya, saudara juga pasti mengikuti berita yang paling up to date, konflik antara Palestina dan Israel. Ya, ini adalah dunia kita, saudara. Kita hidup di tengah-tengah dua kutub. Satu adalah kemajuan yang akan kita nikmati, membuat hidup kita lebih nyaman. Yang satu adalah begitu banyak kebobrokan atau pertentangan ataupun kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita ada di dua kutub itu. Sebetulnya apakah yang terjadi? Mari kita review sejenak. Saudara lihat di ilustrasi ini, pertempuran antara Kristus dengan iblis. Saudara harus paham bahwa dunia kita ini ada pertempuran itu terjadi setiap detiknya di segala tempat ya, segala penjuru dunia terjadi pertempuran. Kita tahu dan kita aminkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Yes, amin. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Yes, amin. Waktu dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Namun, kita juga tahu dari Alkitab bahwa dunia ini masih dikuasai oleh si iblis. Kuasa si jahat masih ada di sekeliling kita dan sedang berupaya untuk membawa kita, anak-anak Tuhan, semakin jauh dari Tuhan Yesus, dari Allah. Inilah yang terjadi, saudara. Ini adalah realita. Kita harus hidup di tengah-tengah pertempuran yang masih berlangsung. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bahkan ada waktu-waktu di mana akan terjadi masa kesengsaraan yang besar. Ya, kita sering mendengarkan khotbah dari gembala kita, ya, Pak Timotius Bekti, bahwa kita harus mempersiapkan diri. Nah, saya mau memperjelas satu hal. Apa yang terjadi di hidup kita? Saudara, sebetulnya pertempuran yang ada, kalau saudara lihat di slide, itu ada di dalam pikiran kita. Setiap hidup kita itu sedang bertempur, detik demi detik. Kita bukan bicara hari demi hari lagi. Detik demi detik ada tarik-menarik. Saudara paham maksud saya ya? Oke? Ini adalah sesuatu yang real. Di mana kapan saudara mau untuk berbuat baik, tapi di satu sisi ada juga untuk tidak berbuat baik itu. Jadi selalu ada tarik-menarik. Ini adalah pertempuran di dalam pikiran kita. Hari ini tema yang khotbah yang saya ingin sampaikan masih dalam tema besar Roh Kudus bekerja, ya. Tapi kemudian saya ambil subtema atau subtitle benih ilahi di dalam kita menjadikan kita sebagai orang suci di dalam dunia. Saya eksposisikan dari kitab 1 Yohanes 3, 1 sampai 9. Mari kita belajar firman ini, kita terima firman ini, dan kita tangkap dan kita lakukan. Saya bacakan untuk saudara, ayat 1 ya. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Dia ini dalam ini adalah Allah ya. Dunia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Kristus. Ayat kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dua ayat ini tuh, saudara, kita tahu bahwa
kita diingatkan kembali. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, sebetulnya apa yang terjadi? Kita berubah status menjadi anak-anak Allah. Makanya di sini Rasul Yohanes dalam kitabnya mengingatkan, lihatlah betapa besarnya kasih Allah. Ya, jadi kita harus selalu mengingat, melihat, mencamkan betapa besar kasihnya pada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Padahal apa? Kita sebelumnya adalah anak-anak kegelapan karena kita tidak mengenal Kristus Sang Terang. Maka kita diangkat menjadi anaknya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara harus ingat terus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita ulang lagi itu, kata-kata itu. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi setiap waktu saudara dimanapun saudara berada dalam situasi apapun, tekanan dan sebagainya, saudara tahu bahwa kita tetap sebagai anak-anak Allah sampai kapanpun. Karena Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan yang mengikat kita, Tuhan yang melindungi kita. Amin. Nah, saya lanjutkan ayat berikutnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Jadi di ayat 3 ini kita diingatkan bahwa Kristus adalah suci. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus suci. Ya. Nah, disebutkan di ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini adalah satu konsekuensi yang logis. Ya. Kalau kita melanggar dosa, melakukan dosa, maka itu adalah pelanggaran hukum Allah. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya. Apakah mungkin anak-anak Allah berbuat dosa? Saudara, saya mau bertanya pada saudara. Saudara yang sebagai anak-anak Allah, bisakah berbuat dosa? Atau masihkah berbuat dosa? Kita akan jawab dalam pemaparan berikutnya. Di ayat kelima, saya bacakan ya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Saudara lihat di ilustrasi yang saya sampaikan, seseorang yang ada di dalam atau di balik penjara, ya. Satu di balik penjara, kedua tangannya juga terikat oleh borgol, ya. Apa artinya? Ini adalah orang yang sedang mengalami hukuman. Dia sedang dihukum. Dia ada di dalam penjara. Dia tidak ada kebebasan. Bukankah kita semua adalah orang-orang yang terpenjara oleh dosa sebelum Tuhan Yesus membebaskan kita? Ini sesuatu berita yang luar biasa. Saudara harus menghargai, saudara harus bersyukur kalau hari ini boleh mendapatkan firman yang menguatkan dan memperjelas bahwa kita adalah orang berdosa tapi kita sudah dilepaskan dari dosa. Seperti gambar ini, dulu kita adalah orang yang dibalik penjara dosa, terikat tangan oleh borgolnya dosa. Tetapi kita sudah dibebaskan karena Tuhan Yesus sudah menghapus dosa. Oleh karena itu, di sini disebutkan ya, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, dalam Kristus artinya, tidak berbuat dosa lagi. Karena setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ini suatu yang logis, ya. Saudara, mungkin tidak, kalau saudara sudah mengenal Kristus, sudah menerima yang baik dari Kristus, saudara masih berbuat dosa? Apa jawab saudara? Ya, tidak. Oke. Sebentar lagi kita akan buka hal ini, ya. Tapi di ayat firman ini dijelaskan tidak berbuat dosa lagi. Oke.
Ini adalah ayat 7 dan 8, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat-ayat ini jelas menggambarkan ya, kita anak-anak Allah sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Dan kita seharusnya berbuat kebenaran karena kita mengikuti Kristus yang juga adalah kebenaran. Kalau kita masih berbuat dosa, berarti kita masih dalam kuasa iblis. Ini ditekankan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Iblis berbuat dosa dari mulanya sampai hari ini, dari awal sampai hari ini masih berbuat dosa. Dan masih membuat orang-orang yang percaya Kristus untuk berbuat dosa. Nah, ini adalah ayat yang penting, ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Saya tambahkan, di sini ada dalam kurung, terus menerus, to continue sinning. Karena ia lahir dari Allah. Jadi saudara, saya menekankan bahwa ayat ini punya dua pengertian. Yang kita baca memang ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya, karena ia lahir dari Allah. Tidak dapat berbuat dosa itu sesuatu yang benar. Saya tidak mengatakan itu keliru. Tetapi saudara bayangkan, dalam hari-hari menjalani kehidupan, seringkali kita masih berbuat dosa, bukan? Apakah itu dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bentuk dosa macam-macam. Bahwa saudara berpikir sesuatu yang negatif itu adalah dosa. Bayangkan, apakah saudara tidak dapat berpikir yang negatif tentang sesuatu? Itu sudah dosa, saudara. Makanya ayat ini ada penafsiran atau pengertian yang kedua, yaitu kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Kalau saudara tahu itu dosa, jangan diteruskan, itu maksudnya. Ya, kalau saudara tahu merokok tidak baik, tapi masih meneruskan, itu berdosa. Artinya saudara masih hidup dalam kuasanya iblis. Kalau saudara tahu itu berdosa, jangan diteruskan. Itu arti dari ayat ini. Karena apa? Ia lahir dari Allah. Jadi benih ilahi yang hidup di dalam hidup kita harus kita pelihara. Dan kita sama-sama jalankan sesuai dengan kemampuan kita, supaya kita lepas dari dosa. Kita keluar dari dosa. Oke. Ini adalah ringkasan dari eksposisi yang baru saja kita pelajari. Yang pertama, status sebagai anak Allah. Kita harus percaya, kita harus pegang selamanya, dan kita imani ini. Status sebagai anak Allah. Kita tidak akan hilang kalau kita pegang terus. Yang kedua, kita harus menjalani hidup suci dan benar. Karena kita anak Allah. Yang ketiga, benih ilahi ya, yang sudah diberikan dalam hidup kita adalah jaminan untuk tidak hidup dalam dosa. Jadi waktu saudara ingat sesuatu yang bisa membawa saudara ke dalam sebuah dosa, ingatlah, ada benih ilahi. Saya adalah anak-anak Allah. Saya tidak akan melakukan ini, saya tidak akan meneruskan yang seperti ini, dan sebagainya. Maka saudara akan menjalani hidup yang suci dan benar secara progresif. Saya tahu kita semua dalam perjuangan. Tidak ada seorang pun yang benar dan suci pada saat pertama kali mengenal Kristus. Bahkan banyak hamba Tuhan juga masih dalam pergumulannya. Ya, termasuk saya dan saudara. Kita semua dalam pergumulan, tetapi ini progresif. Berangsur-angsur makin sempurna, karena kita tahu kita adalah anak Allah. Dan kita punya benih Allah di dalam, benih ilahi dalam hidup kita. Oke, what's next? Saya akan berikan beberapa contoh. Ya. Tadi kita sudah mempelajari firman yang begitu luar biasa. Kita dapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita, tapi untuk kehidupan kita sehari apa? Saya ceritakan sedikit tentang apa yang saya lakukan selama beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2015 saya mulai.
Ya, jadi saya punya panggilan, punya passion untuk membantu sesama, khususnya anak-anak muda sebetulnya. Ya, untuk mencapai sasaran hidupnya dengan membangkitkan motivasi diri sendiri, optimalkan kompetensi dan talenta, dan memperkuat karakter yang dimiliki. Makanya saya waktu itu bersama dengan beberapa rekan terlibat dalam program pelatihan atau coach and training. Ya, ini adalah contoh apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Ini pun masih saya jalani, tapi dalam bentuk yang berbeda sampai hari ini. Ya, saya juga pernah punya kesempatan untuk berbicara di depan komunitas usahawan Kristen. Saya katakan hal yang sama. Ini belum lama kalau ini dengan FGB MFI, Full Gospel Businessman. Saya katakan, ayo, nggak bisa hidup ini hanya seperti ini. Kita sebagai anak Tuhan harus tahu apa yang harus dilalui. Kita seringkali dengar proses pengudusan. Apa yang dikatakan atau yang dimaksudkan dengan proses pengudusan? Sanctification. Setiap orang, setiap anak Tuhan perlu mengalami proses pengudusan itu. Seperti yang tadi kita baca di firman, kita perlu hari lepas hari tahu mengenai dosa dan akibatnya dan kita menghindarkannya. Oke, ini adalah contoh kalau di slide, kalau saudara lihat, bagaimana kita seperti seolah-olah hidup, kemudian kita adalah kapten kapal. Ini adalah suasana kokpit ya. Kita penuh dengan tombol-tombol di sekeliling kita. Kita mau hidup seperti apa? Bagaimana kita mengendalikan pesawat itu, seperti ibaratnya itu. Bagaimana kita menjalankan tombol ini, tombol itu. Nah, saudara, saya memberikan sedikit gambaran. Ini salah satu yang saya juga percaya betul dan perlu kita ketahui. Kita perlu punya 6 harta ini. Ya. 6 harta, disebutkan 6 jenis harta. Yang pertama, spiritual. Itu harta yang pertama. Harta yang kedua adalah soul atau kejiwaan atau jiwa kita. Spiritual atau rohani, soul itu jiwa, body itu tubuh kita tentunya. Tubuh juga perlu kita jaga dan pelihara supaya kudus. Family, keluarga, relationship, hubungan-hubungan. Yang keenam tentunya aset. Aset itu berupa properti atau material. Saya tidak menampik bahwa material itu penting, tapi jangan, sekali lagi, jangan menganggap itu yang paling penting. Ini 6 hal yang harus dikelola, saudara. Setiap orang, apalagi anak-anak muda, perlu mengenal ini. 6 harta yang berharga. Jangan ada yang ketinggalan. Saya tidak menganjurkan untuk meninggalkan, tapi spiritual adalah fondasi pertama yang penting untuk dicari. Makanya di Matius 6:33 disebutkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan itu apa? Yaitu tadi 5 harta yang lain akan ditambahkan pada saatnya, sesuai dengan anugerah dan kasih-Nya. Nah, pola pikir ini salah satu aspek yang saya ajarkan kepada peserta ya, kalau saya sebut sebagai coach, saya selalu menekankan ada pola pikir yang harus berubah. Kalau saudara lihat, mungkin karena waktu juga tidak banyak, saya akan hanya sepintas. Pola pikir itu penting, saudara. Saudara harus punya pola pikir yang benar berdasarkan Alkitabiah. Janganlah lepas dari Alkitab karena kita akan tersesat. Ya. Pola pikir tentang apa? Tentang uang. Tuhan sudah mengingatkan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Tuhan atau Mamon. Nah, bagaimana perkataan kita harus bisa jaga, bagaimana perilaku kita harus jaga juga. Karena disitulah Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini adalah wujudnya, saudara. Jadi ini adalah prakteknya. Cara berpikir, pola berpikir harus dibenarkan dulu. Yang kedua, nah ini adalah konsep yang saya juga selalu ingatkan. Kita mengenal jenis-jenis quotient, ada intelligent quotient, intelektual, ada emotional, ada adversity, ada spiritual. Ini juga 4 quotient yang perlu dipahami dan dikelola. Ini bagian yang penting. Saudara, saya percaya sebagai generasi muda yang
highly educated, kalian pasti membutuhkan panduan-panduan yang sifatnya sehari-hari dan juga tetap alkitabiah. Nah, tidak semua yang bersifat keilmuan jelek, tetapi keilmuan itu akan salah jalan kalau tanpa didasari oleh alkitabiah. Jadi kita sebagai anak Tuhan perlu menyeimbangkan itu. Tidak bisa meninggalkan hal-hal yang bersifat sains, keilmuan, psikologi itu penting karena itu membuat kita menjadi makin sempurna. Nah, termasuk bagian-bagian ini. Mungkin saudara pernah melihat DISC, pernah mendengar tentang itu. Bagaimana seseorang hidup dalam passion-nya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin di modul-modul yang saya sudah siapkan untuk komunitas lain, nanti saya akan bagikan juga SHIP, disebutkan sebagai SHIP. SHIP ini adalah sesuatu yang penting. Ya, ini contoh-contoh hal yang saya lakukan untuk pelatihan anak-anak Tuhan. Termasuk sebetulnya bukan hanya Tuhan, saya juga lakukan itu untuk menjangkau orang-orang di luar gereja. Karena ini konsep prinsip yang universal dan memang ini dari Tuhan sendiri. Ya, sebagai ini saya kasih contoh, roadmap ini adalah jalan yang saya tawarkan untuk komunitas full gospel yang saya sebutkan tadi. Ini contoh saja ya saudara. Jadi untuk di gereja ini mungkin satu saat mungkin akan diadakan juga, tapi jadi saya sebut ini roadmap-nya apa? From zero to hero to fruitful. Ya. Seringkali kita dengar from zero to hero, kayaknya bagus dan benar. Tapi justru menjadi seorang hero dalam kacamata dunia itu rentan dengan bujukan iblis atau kuasa iblis. Orang yang menjadi hero menurut kacamata dunia akan diserang oleh iblis. Apalagi kalau dia tanpa fondasi. Dia mudah jatuh, saudara. Saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang sukses dalam dunia, tapi dia jatuh karena sesuatu. Ini sayang sekali. Jadi saya katakan from zero to hero to fruitful. Ini adalah contoh. Rohani harus dikembangkan menjadi pola dasar, kemudian pola pikir, mental, pengetahuan, kompetensi. Nah, kemudian baru masuk aplikasi dan siap berbuah. Ini adalah contoh roadmap untuk komunitas full gospel yang sedang dipertimbangkan atau sedang dipersiapkan. Oke, slide terakhir, saudara. Saya mau kutip satu ayat yang menguatkan kita. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu, ini perkataan Yesus ya, adalah lebih berguna bagi kamu, bagi kita, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang padamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dari Yohanes 16 ayat 7. Ini berkata tentang apa? Roh Kudus, saudara. Kita hari-hari ini sedang menantikan juga pencurahan Roh Kudus, ya. Mari saudara yang belum menikmati kehidupan Roh Kudus, minta kepada Sang Empunya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengirim Roh Kudus bagi anak-anaknya, bagi kita semua, bagi yang belum mengalaminya. Mintalah dalam hari-hari ini, karena inilah saatnya. Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berbeda. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi pemenang, kita menjadi terang di tengah kegelapan. Kita bisa mengatasi segala pencobaan. Ya. Mari, saudara, anak-anak muda, mari kita tundukkan kepala. Bapa, biarlah firman yang kau sampaikan pada sore hari ini memampukan kami untuk memahami rencanamu yang indah untuk kehidupan kami masing-masing, khususnya untuk keadaan dunia di hari-hari ini yang begitu tidak menentu. Di tengah segala ketidakpastian, Bapa, kami tahu bahwa kami tetap memiliki status sebagai anak-anak-Mu, dan kami telah dipulihkan untuk memiliki hubungan dengan Engkau, Sang Khalik, Sang Pencipta langit bumi dan alam semesta. Kami sungguh bersyukur Bapa, dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu
yang turun atas kami, menjagai kami, memelihara kami dari kehidupan jahat di sekeliling kami. Hari lepas hari, kami mau muncul sebagai pemenang. Kami adalah pelaku firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Yesus Kristus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah menyertai kami hingga hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan, amin.